Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh ya, di video kali ini gue pengen ngebacain tentang cerita-cerita serem yang gue ambil dari Twitter. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe dulu dong, supaya channel gue ini makin berkembang. Gue hitung ya, 1-3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah, oke. Terima kasih. Nah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Cerita serem yang pertama. Gue mau cerita. Pas ada acara rapat malam-malam gitu, tiba-tiba ada yang ngeliat bercak darah di dinding. Semua orang kaget, terus teriak. Dan semua kaget, pintu terbuka. Ada cewek rambutnya panjang lewat. Katanya sih itu arwah gentayangan yang udah lama ada di area kampus. Tapi nggak tahu juga, soalnya aku ngarang. Suwe nggak nih? Nyebelin banget. Dia ngarang kawan online. Emosi nggak lu? Serem nggak? Dada aja. Kita lanjut ke cerita yang berikutnya nih. Hashtag cerita serem. Jadi, tadi abis maghrib pintu rumah gue ada yang ngetok-ngetok. Pas gue buka, itu temen gue. Agak beda sih mukanya dari biasanya. Lesu gitu. Suaranya juga agak lirih banget. Pelan-pelan banget berbisik suaranya. Bro, pinjem duit lagi dong. Bulan besok gua ganti. Padahal yang bulan kemarinnya aja belum diganti. Sumpah, ini tuh bener-bener the real horror kawan online. Lu bayangin, gak ada yang lebih horror ketika lo lagi susah, tiba-tiba ada temen lo datang buat minjem duit. Tapi dia lupa buat ganti yang sebelumnya. Lebih merinding gue bacanya. Cerita serem selanjutnya. Hashtag cerita serem. Pernah gue malam-malam mau ke kos cewek gue sambil bawa makanan. Baik ya dia. Perhatian. Nyampe di sono gue ketok. Agak lama baru dibukain. Pas udah gue kasih itu makanan ke doi, tiba-tiba ada tangan dari bawah kasur dengan cepet ngambil baju yang kegeletak di ubin. Seketika gue merinding tat. Langsung gue pamit. Apaan coba? Itu mah bukan setan, Bambang. Itu adalah selingkuhan dari pacar lo. Cewek lo lagi selingkuh. Ngadi-ngadi. Next, kita ke cerita yang berikutnya nih kawan online. Hidung gue gatel nih, cerita serem apa ya bagaimana nih? Hashtag cerita serem. Jadi, barusan gue iseng-iseng cek history panggilan di HP cewek gue. Siapa tuh yang suka ngecek-ngecek story? Terus gue curiga, kok dia sering teleponan sama kontak yang dinamain tukang galon. Tukang galon isi ulang maksudnya. Karena gue penasaran, akhirnya gue telepon pakai cewek HP gue. Tiba-tiba HP gue yang nelpon. Wow, gila sih cewek lu bro. Cewek lu nganggep lu tukang air isi galon gitu. Selanjutnya, hashtag cerita serem. Gua pernah nih malam-malam naik motor sendiri selama 1 jam. Pas di pertengahan jalan, gua kok ngerasa berat banget. Pas gua tengok ke belakang, gak ada apa-apa. Nah, gua inget nih,
Kata temen gue kan, jangan ditengok, lu lihat aja dari kata spion. Nah, pas gua tengok, bukannya setan, tapi malah muka gue sendiri. Mukanya lebih horor daripada setannya. Jadi muka lu tuh lebih horor bro daripada setan. Oke. Emosi gak lu bacanya? Oke, next. Cerita serem berikutnya. Subuh-subuh mau ke masjid, lihat putih-putih berdiri di pinggir jalan. Refleks gas motor sambil nendang dia ke got. Pas nyampe masjid, tumben-tumbenan Pak Ustadz ke masjid basah kuyup. Lu bayangin, itu bukan setan yang lu tendang, itu Pak Ustadz, bro. Gila, lu berdosa sekali kau nak. Nendang Pak Ustadz lo. Kita ke cerita serem berikutnya nih. Hashtag cerita serem. Pernah malam-malam masuk ke Indomaret. Baru di pintu mbak-mbak kasirnya liatin mulu. Padahal gue masuk sendirian. Dalam hati, apa jangan-jangan dia IndiHome? Diliatin terus sampai gue mau buka pintu. Pas gue cek, ternyata gue mau buka pintu yang ada tulisannya pintu rusak. Gak gitu juga Bambang. Mungkin itu mbak-mbak Indomaretnya takut lu ketubruk sama pintu atau pintunya tuh copot terus langsung lu benjol. Emosi gua. Selanjutnya, hashtag cerita serem. Daripada hashtag cerita serem aja gitu ya. Pernah pada suatu malam Jumat yang gelap itu ngapel ke tempat cewek gue. Oh, ini dia ngapel ke tempat ceweknya malam Jumat. Tadinya gua ngobrol berempat bareng ortunya juga. Pas ortunya masuk kamar, tiba-tiba bulu kuduk gua merinding. Kenapa tuh? Ada yang berbisik di telinga gue. Bisikannya begini. Yang, aku hamil. Seketika gue langsung keringet dingin. Itu mah cowok lagi. Itu mah cewek lo. Aduh, makanya lu kalau pacaran jangan kebablasan ya. Ada aja. Kita ke cerita serem yang berikutnya. Kejadiannya semalam saat gue masak mie. Ketika menunggu air matang, aku membuka kemasan mie. Oke, dia lagi masak mie nih ceritanya. Tiba-tiba terdengar blubuk-blubuk gitu. Karena penasaran, aku menoleh ke sumber suara. Ternyata dari panci yang dipakai memasak air, aku terperanjat. Woi, dia kaget nih ceritanya. Aku terperanjat karena tutup pancinya mengeluarkan asap sendiri. Atut. Apaan sih, Maimunah? Ini cowok ya, Bambang. Ya emang begitu kalau misalnya masak nasi, masak mie, maksud gue jadi salah tuh kan. Gue kira apaan. Ada yang komen nih. Emang begitu bunyinya kalau masak mie, tolol. Next, kita ke cerita selanjutnya. Tadi pas maghrib, pala pusing, ngantuk. Terus gue bikin kopi. Ya kan, biar ngobatin ngantuk, pikirku. Oh, dia ngantuk nih, makanya dia bikin kopi. Karena kepalanya pusing, Setelah bikin kopi, kelar, gelas aku taruh di lantai. Dengan tenaga yang lemah, abis ngangkat termos. Mungkin termosnya berat kali ya, terbuat dari besi. Tiba-tiba ada sehelai kaki yang nyepak ke gelas kopi gue. Teman bangsat. Nggak tahu lagi gue harus komen apa. Emosi Bambang. Udah kaki sehelai, itu rambut. Ada aja. Selanjutnya, hashtag cerita serem.
Belakangan tiap tengah malam di deket rumah gue suka ada suara tangisan anak kecil gitu, Tat. Oh, ini dia cerita ke Ustadz nih, kawan online. Padahal dulu mah aman. Kejadian ini tuh berawal dari tetangga gue yang baru lahiran di rumah sakit. Tapi ibu sama bayinya tertolong dan dibawa pulang ke rumahnya gitu. Ya Allah Bambang, gak gitu juga kali. Ini tuh maksudnya, lu ngerti gak sih kawan online? Ya itu suara bayi dari si ibu tetangga lo. Emosi gua. Bisa Allah. Dan ini berikutnya kawan online. Ini muka gua udah bete nih kawan online ya. Hashtag cerita serem. Kemarin anak tetangga mukulin maling yang mau buka pintu rumahnya pakai balok. Oke. Besok paginya di depan pintu bapaknya ditemui pingsan. Pasti itu malingnya balas dendam kan, Stat? Serem banget ya kelakuan manusia sekarang. Apaan dah? Jadi ini malingnya menurut dia yang mukul bapaknya gitu kan. Makanya pingsan gitu. Ya udahlah, terserah lu aja, Bambang. Selanjutnya. Aduh, gua tarik nafas dulu ya. Cair. Jadi, cerita seremnya dulu pernah nongkrong malam-malam di pantai Senggigi Lombok. Duduk di pinggir pantai, jalan sambil makan jagung bakar. Ada 3 remaja nih, yang 2 asik ngobrol, 1 lagi diem doang. Tiba-tiba yang diem itu teriak, "Ya Allah, nyiblorong," sambil nunjuk nunjuk dokar lewat. Yang lain pada ikut. Kaget terus histeris. Lah, kita juga panik dong. Tapi kata Kang Jagung Bakarnya, udah biarin aja. Mereka habis makan magic mushroom katanya. Udah baca ayat. Baca ayat kursi, lanjut Yasin padahal. Ini apaan sih? Kagak mudeng gue. Ya udah ya. Dan ini yang terakhir kawan online. Akhirnya terakhir juga. Emosi gue. Tadi iseng aja foto depan rumah buat balesin temen kalau gue beneran OTW. Dia bales. Katanya ada penampakan kawan online. Padahal gue gak lihat apa-apa. Kalau merem, ya iyalah kalau merem. Ya iyalah kalau merem lu kagak lihat apa-apa. Oke, tahan. Coba dong anak IndiHome kali aja bisa lihat pakai matanya. Pakai mata batin kali ya maksudnya. Bentar, ini gue lihat dulu gambarnya. Oh iya tuh, persis di bawah pohon yang ada di pagar rumahnya. Ngapain gitu kan? Serem banget. Agak kaget gue. Ini Mbak Kunti apa mbak-mbak yang lain nih? Masalahnya dia punya jenggot kawan online. Lu perhatiin deh, ada jenggotnya. Ini belum waxing gue rasa ya, karena PPKM salon kan masih pada tutup tuh. Ya udahlah kalau gitu kawan online. Daripada emosi ya kan. Nah itu dia kawan online, cerita-cerita serem di malam Jumat yang gak berfaedah, yang bikin gue lebih emosi sih lebih tepatnya. Lumayan lah ya hiburan buat malam ini. Buat kalian tetap jaga kesehatan. Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan tetap di rumah aja kalau nggak berkepentingan ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel gua, channel Azam Gani, menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu keseharian gua, boleh banget follow Instagram gua di @azamgani. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!